Puji Tuhan, haleluya saudara sekalian. Selamat pagi dan selamat kita berjumpa di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita, kita boleh ada dengan tubuh yang sehat pagi hari ini untuk kembali dikuatkan, untuk kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tentunya menjadi doa dan harapan saya supaya saudara sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, dan kiranya berkat dan kebajikan Tuhan selalu mengikuti saudara dimanapun saudara berada dan apapun yang saudara kerjakan dalam nama Yesus berhasil. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk belajar dari firman-Mu sebelum kami sibuk dengan aktivitas kami. Mari Tuhan berbicara kepada kami dan kami semua siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari Lukas 9 ayat 62. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Haleluya. Saudara yang terkasih, di dunia yang maju dan serba canggih, dunia yang serba modern ini, siapa yang sangka kalau ternyata masih terjadi perang antar negara? Kita semua tahu telah terjadi perang di Eropa antara Rusia dan Ukraina. Dan perang yang terjadi antara kedua negara tersebut menimbulkan sentimen yang berbeda. Dan banyak orang juga beranggapan perang antara Rusia dan Ukraina itu akan menyulut terjadinya perang dunia ketiga dan tentunya akan menjadi akhir zaman. Kalau seandainya Rusia meluaskan serangan bukan hanya ke Ukraina, tapi juga ke negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa atau NATO, maka hampir dipastikan akan banyak negara-negara lain ikut terseret dalam perang ini untuk membela sekutu-sekutu mereka yang terkena serangan. Perang akan semakin meluas dan bukan tidak mungkin negara-negara yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan senjata nuklir akan menggunakannya. Dan tentunya hal ini akan menimbulkan ketakutan bagi semua orang. Karena perang dunia ketiga sudah pasti akan terjadi. Dan saudara yang terkasih, apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, itu merupakan tanda-tanda bahwa saat ini kita hidup di zaman akhir, di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kalau kita lihat pandemik yang terjadi, kalau kita lihat bencana alam yang terjadi, bencana alam berupa gempa bumi, banjir, tsunami, kebakaran hutan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, abad ke abad, maka dapat dipastikan bahwa kedatangan Tuhan memang sudah tidak lama lagi dan kita semua hidup di zaman akhir. Tetapi saudara terkasih, ada juga satu hal yang baik yang merupakan tanda-tanda akhir zaman, yaitu sudah meluasnya pengabaran Injil di seluruh dunia. Semakin banyak orang yang sudah mendengarkan kabar baik Injil, baik menggunakan buku atau secara elektronik. Sehingga genaplah apa yang dikatakan firman Allah dalam Matius 24 ayat 11, bahwa Injil Kerajaan Allah akan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa, dan setelah itu akan tiba kesudahannya. Kedua hal ini sangat jelas menggambarkan bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Nah saudara, bagaimana sikap kita menghadapi kedatangan Tuhan? Bagaimana mempersiapkan mental kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan? Akankah kita melihat pandangan kita jauh ke depan, atau kita sibuk dengan hal-hal yang ada di belakang kita? Kita sibuk sehingga kita harus menoleh ke belakang. Pagi hari ini saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak menoleh ke belakang dan fokus kepada apa yang ada di depan kita. Kedatangan Tuhan memang sungguh tidak lama lagi. Tanda-tanda yang sudah kita dengar memang terjadi di dunia dan menunjukkan bahwa kiamat sudah semakin dekat. Maka kita perlu mempersiapkan diri kita akan hal-hal yang ada di depan kita. Walaupun kita tidak tahu kapan tepatnya Yesus akan datang, tetapi Alkitab berkata supaya kita senantiasa berjaga-jaga. Firman Tuhan pagi hari ini yang kita baca
di atas. Itu mengingatkan kita kepada kisah istri Lot. Kalau kita baca di dalam Lukas 17 ayat 32, di situ tertulis, ingatlah akan istri Lot. Kita tentu tahu kisah istri Lot, kisah yang tidak asing bagi kita semua. Dalam Kejadian 19 kita membaca bagaimana Tuhan menghancurkan habis Sodom dan Gomora dengan api dari langit. Dan istri Lot sudah diperingati oleh malaikat untuk terus maju dan tidak melihat ke belakang. Tetapi apa yang terjadi? Dia malah melihat ke belakang. Dia tidak bisa melupakan apa yang ada di belakang dia. Akibatnya dia mati dan menjadi tiang garam. Bila diibaratkan, apa yang dilakukan oleh istri Lot ini merupakan contoh ketidaktaatan kepada Tuhan dan masih menyayangkan dunia dan harta jasmaninya. Ini merupakan satu bukti bahwa istri Lot masih tidak bisa melupakan harta benda yang dimilikinya. Dia masih mementingkan harta lahiriah daripada hal-hal yang rohani yang dapat membawanya kepada kekekalan. Dia begitu terikat dengan masa lalunya dan semua hal yang ada di belakangnya. Saudara yang terkasih, apa yang mau disampaikan Tuhan melalui ayat emas yang kita baca? Ada 3 hal. Yang pertama, janganlah kita mengasihi dunia. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16 berkata, janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Kalau engkau mengasihi dunia, mengasihi harta bendamu, lebih daripada engkau mengasihi Bapa, maka hari ini Tuhan mengajak kita semua untuk mulai mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan lebih dari apa yang kita punya. Yang kedua, janganlah kita ingat hal-hal yang terdahulu. Dalam Yesaya 43 ayat 18 berkata, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku akan membuat sesuatu yang baru, dan yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Sebab kalau kita masih teringat akan masa lalu kita, maka akibatnya kita tidak akan bisa berlari untuk mencapai tujuan hidup kita. Atau bahkan kita akan merasa setengah hati untuk mencapai tujuan hidup kita. Dan yang ketiga, saudara terkasih, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 2a berkata, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju pada Yesus. Firman Tuhan pagi hari ini so jelas. Janganlah kita merasa sayang dan cinta akan harta yang kita miliki. Janganlah kita mengalahkan cinta kita kepada Tuhan dengan cinta akan dunia yang fana. Karena cinta akan dunia membawa kita kepada kebinasaan, tetapi cinta akan Tuhan Yesus membawa kita kepada keselamatan. Cinta akan Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang kekal. Cinta akan Tuhan berarti juga kita akan cinta untuk berada di rumah Tuhan. Dalam Mazmur 69 ayat 10 berkata, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Puji Tuhan, pagi hari ini saudara terkasih, jika keadaan berat sedang menghimpit, mari kita arahkan pandangan kepada Tuhan Yesus. Jangan menoleh ke belakang dan terpengaruh akan bisikan iblis. Jangan sampai kegagalan masa lalu kita atau belenggu-belenggu masa silam melemahkan iman kita. Sebab Alkitab berkata, Alkitab memberikan kita kekuatan bahwa jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Puji Tuhan saudara. Mari kita berdoa meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Bapak yang terkasih, Bapak yang baik hati, yang selalu kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur buat firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami terus maju ke depan, mengarahkan pandangan kami kepada Engkau dan tidak melihat apa yang ada di belakang kami.
Kami mau komitmen Tuhan untuk selalu berfokus kepada Engkau, berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada harta benda kami, bukan berfokus kepada masalah kami, tapi kami berfokus kepada Engkau yang memiliki kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, firman Tuhan sudah berhenti diberitakan, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus mengingatkan kami akan firman yang sudah kami dengar. Kami ucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kau berkati setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Saat ini yang terbaring sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, sempurnakan kehidupan kami. Yang membutuhkan jawaban doa, biar kami terus berdoa, kami terus bertekun dalam doa, tidak pernah menyerah. Karena kami yakin pada waktunya nanti Tuhan akan menjawab segala doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin hidup kami, pimpin pekerjaan kami, sekolah kami yang kami kerjakan pagi hari ini boleh membawa kemuliaan untuk nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya.